Halo Bapak Ibu, operator sekolah, operator bos, operator pengoprek Arkas dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih ngomongin tentang Arkas ya. Di video kali ini saya tidak akan membuat tutorial tentang cara-cara tertentu begitu ya. Namun di sini saya ingin ngobrol ringan aja sebenarnya gitu. Sambil nunggu waktu berbuka puasa. Konteks yang ingin saya omongin di sini, yang ingin saya obrolkan dengan teman-teman yang menyaksikan video ini adalah apakah lebih gampang atau tidak begitu ya, menyusun RKS, kemudian sampai membuat laporan penatausahaan di aplikasi Arkas ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Jadi memang aplikasi Arkas ini bisa memudahkan, bisa juga tambah merumitkan begitu ya. Memudahkannya di mana? Memudahkannya tentunya dengan aplikasi Arkas, kita tinggal melakukan input data, semua proses kalkulasi angka-angkanya itu secara otomatis. Lalu selanjutnya di bagian laporan penatausahaan, setelah kita aktifkan BKU kemudian mengisi BKU, laporan bos online-nya itu sudah terisi otomatis begitu. Itu kemudahannya. Di sisi lain, selain ada kemudahan tentu ada kesulitan ya. Karena saya baru di aplikasi Arkas ini, tentunya masih melakukan penyesuaian, mempelajari hal demi halnya gitu. Kesulitannya di sini yang saya temukan adalah jadi kesulitan yang menurut saya di sini khususnya pada saat menginputkan RKS ya, rincian kegiatan dan anggaran. Bila kita tidak melakukan perhitungan di luar Arkasnya atau istilahnya bikin coret-coret gitu. Memang sedikit rumit ketika langsung menginputkan semua kegiatan itu langsung ke Arkas. Kalau saya sih lebih mudahnya begini. Saya buat coret-coretnya atau rancangannya di file Excel. Kemudian setelah fix perhitungannya dalam 1 tahun, baik itu dilihat dari pagu per tahap maupun per triwulan udah fix, baru deh kita inputkan rincian kegiatan dan anggarannya itu ke Arkas begitu. Apalagi di wilayah Kabupaten Pandeglang ya khususnya, karena sebelum menggunakan Arkas kita itu menyuguhkan laporan RKS, laporan rencana kegiatan dan anggaran itu, pengelompokan bulan per tahapnya itu untuk tahap pertama itu terdiri dari 4 bulan. Ini sebelum menggunakan Arkas ya. Tahap pertama itu 4 bulan dari Januari sampai April. Tahap 2 4 bulan, tahap 3 4 bulan. Nah, sementara di Arkas itu pembagian bulan di tahap pertama itu hanya 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Nah, tentunya ketika kita menginputkan RKS manual kita sebelum adanya Arkas, langsung kita inputkan ke Arkas, maka tidak akan sesuai jumlah per tahapnya begitu ya. Karena dari tadi kita sebutkan beda gitu. Kalau yang awal 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, sementara di Arkas adalah 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Di Arkas itu tahap kedua 5 bulan, tahap ketiganya 4 bulan. Jadi pasti ada gejlok aja begitu ya. Nah, makanya perlulah kita buat rancangan dulu begitu, membedah lagi RKS manual kita sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita perhatikan terutama bagi Bapak Ibu bendahara yang sedang mempelajari pembuatan rencana anggaran serta teman-teman operator yang baru menggunakan Arkas. Nah, kita ini dulu, kita bangun dulu konsepnya. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya di RKS itu sebenarnya terdiri dari ya kurang lebih 2 jenis belanja gitu ya, 2 jenis belanja. Kalau dilihat dari intensitas pengadaannya. Ada yang belanja merupakan insidental. Selain itu ada juga belanja yang sifatnya rutin. Yang sifatnya rutin pun itu terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Ada yang bulanan, ada yang triwulanan, mungkin ada yang per semester kebutuhannya. Nah, contoh di sini saya buat coret-coretnya nih. Mulai dari pendapatan saya sajikan seperti ini. Kemudian ini rincian coret-coret belanjanya. Untuk pembagian per tahapnya saya sudah sesuaikan.
3 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Begitupun di sini dilengkapi dengan per triwulan. Nah, saya bagi 2 kelompok belanja di sini. Ada yang kebutuhan insidental dan ada kebutuhan rutin ya. Di sini diawali dengan kebutuhan rutin bulanan. Nah, kebutuhan insidental ini ya anggaplah seperti belanja modal ya, belanja modal. Karena belanja modal itu dari tahun ke tahun tidak tentu sama, tidak pasti sama begitu ya. Terkadang di tahun ini kita belanja laptop misalkan. Kemudian belanja rak, printer, meja. Belum tentu di tahun berikutnya seperti itu juga. Nah, makanya saya masukkan ini ke dalam kategori kebutuhan insidental. Ini menurut pemahaman saya ya, menurut cara kerja saya nih begini. Nah, selanjutnya kebutuhan rutin. Nah, kebutuhan rutin seperti yang kita bicarakan tadi itu banyak ragamnya. Ada yang bulanan, ada yang triwulanan, ada yang mungkin per semester gitu ya. Atau mungkin kebutuhan rutin tapi per tahun kebutuhannya. Seperti apa? Seperti PPDB itu kan rutin tapi per tahun kan. Nah, seperti itu. Oke, di sini misal kebutuhan rutin bulanan. Di antara contohnya adalah kegiatan honor guru dan pegawai. Itu kan rutin bulanan ya. Kemudian bayar listrik. Nah, sengaja saya buat rancangan bayar listrik itu per bulan seperti ini. Kenapa? Karena untuk listrik itu per bulannya juga realisasinya itu tidak sama nominal besarnya ya. Terkadang misalkan hari ini bayarnya 10.000, bulan depan mah bisa 15.000 atau lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Makanya ada baiknya teman-teman menganggarkan rencana belanja bayar listrik bulan itu rinciannya dipisah gitu ya. Januari, ada Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember itu dipisah. Selain itu juga manfaatnya adalah untuk mengakali sisa-sisa pecahan rupiah kecil di pertahapnya nanti begitu ya. Jadi terkadang ada tuh sisa dana yang belum teranggarkan tapi ada pecahan kecilnya. Misalkan 525 perak dan sebagainya. Nah, kita bisa menyiasati itu menggunakan pagu rencana belanja listrik. Sebab pembayaran listrik bulanannya pun kalau ininya kilometer bukan token pulsa listrik ya. Memang bayar kita itu ada pecahan-pecahan kecilnya juga ya. Tidak blek 50.000 gitu, tidak. Saya rasa teman-teman pun paham. Nah, selain itu kebutuhan rutin bulanan juga ada seperti bayar wifi sekolah. Kemudian, nah ini belum selesai saya buat rancangannya. Ada langganan koran dan majalah, konsumsi harian, rapat kepala, begitu kan. Atau mungkin rapat guru ya, guru dan kepala di sekolah setiap bulan, seperti itu. Ya bisa saja. Kemudian ada kebutuhan rutin yang intensitasnya agak kendor daripada per bulan, misal per triwulan atau per tahap mungkin ya, pertahapan pencairan BOS. Misal seperti apa kebutuhan belanja ATK, bisa saja kan? Kebanyakan gitu kan, kalau di daerah kami belanja ATK itu ya kalau cair BOS saja gitu. Nah, maka dalam perencanaannya pun bisa kita anggarkan misalkan di Januari saja, kemudian di April, kemudian di apa lagi, di September gitu, 3. Misalkan belanja ATK. Nah, untuk lebih memudahkan kalau menurut saya sih seperti itu, begitu ya. Apalagi ya yang perlu kita omongin? Banyak ya tentang Arkas itu banyak. Terus saya ingat, ini nih dari teman saya, bagaimana katanya memasukkan rincian belanja di RKS dalam satu nota terdiri dari banyak barangnya. Oke, nah di sini saya contohkan misalkan kita akan menganggarkan kebutuhan belanja alat tulis kantor ya. Nah, belanja alat tulis kantor itu kan biasanya tidak hanya satu jenis barang. Biasanya kita belanja ada kertas, kertas pun ada 2 jenis misalkan ada kertas HVS F4 atau folio ya, atau juga ada kertas A4. Bahkan bisa juga kita belanja dengan sekalian belanja tinta printer atau refill atau isi ulang printer, terus refill staples, isi cutter, bahkan yang lainnya. Arkas sudah memfasilitasi kita dengan tombol-tombol di atas ini ya. Contoh, saya sudah buat nih belanja ATK terdiri dari barangnya 3 nih, baru 3 saya inputkan.
kertas HVS folio, kertas HVS biasa, ini A4 maksudnya, dan tinta refill printer. Jadi untuk menambah barang yang lain, teman-teman tinggal klik di antara barang ini ya, atau di sininya pun boleh. Di sini boleh, di sini aja deh. Kemudian teman-teman klik tombol sisip. Maka kita tidak usah mengatur kegiatannya lagi dan kode rekeningnya lagi. Ini sudah mengacu atau menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Yang tinggal kita pilih adalah tinggal uraian kegiatannya saja atau objek barangnya saja atau nama barangnya saja gitu ya. Nah, misalkan sebelumnya kita telah menganggarkan kertas folio, kertas A4, tinta refill printer. Nah, sekarang kita akan tambah, misalkan kita akan tambah staples. Nah, misalkan isi staples kecil. Nah, isi staples kecil seperti ini. Tinggal kita klik ganda di situ. Kemudian harganya misalkan 3.000 ya. Per buah katanya di sini. Oke, 3.000 per buah per box gitu ya, nggak apa-apa. Misal kita akan belanjanya di setiap awal bulan per tahap saja. Tahap pertama di Januari kita cantumkan rencananya. Tahap kedua di April dan tahap ketiga di September. Di bulan Januari atau di tahap pertama kita berencana 3. Empat. Oke. Oke teman-teman, itulah sekilas obrolan kita hari ini. Jadi masih banyak sebenarnya yang perlu kita obrolkan. Cuman beduk maghrib sudah berbunyi, adzan sudah berkumandang, waktunya kita buka. Soalnya saya lagi di sini nih di sekolah. Oke, nanti kita lanjut obrolannya di video yang lainnya. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.